malam ini kita fokus di kripto karena memang saya trading kripto, tapi itu sebenarnya salah satu alasan kenapa saya trading kripto dan banyak teman-teman yang justru kaum milenial memilih kripto. Kenapa? Yaitu kripto itu murah harganya ya dibanding kalau dengan forex, saham. Karena dengan modal ya kalau teman-teman beli di Indodax misalnya atau di Binance dengan modal 20.000 aja juga udah bisa beli kripto gitu loh. Kalau di Binance nggak bisa sih, di Binance minimal $10 ya. Ya dengan modal 100.000 bisa beli kripto. Beli kripto apa yang murah? Banyak yang murah gitu. Nah, oke, kita jadi memang tuh zamannya udah berubah ya. Kalau dulu era agraris, orang itu mesti yang kaya itu yang punya tanah atau peternakan yang luas, yang kambing sapinya banyak gitu kan. Terus kemudian berubah jadi era industri. Kalau yang kaya itu yang punya pabrik biasanya. Nah, kemudian setelah itu era zaman berubah lagi. Jadi era informasi gitu. Jadi orang itu semuanya cepat, siapa yang dapat informasi lebih cepat dia yang akan menang gitu. Dari informasi dia berubah lagi zamannya jadi era digital. Nah, era digital apa? Ya adanya internet. Jadi kalau informasi itu internet tapi kan ya hanya internet atau iklan dari televisi gitu. Nah, era digital selain internet ternyata ada artificial intelligence, big data, robotik semuanya lah. Jadi mau nggak mau ya kita harus berubah gitu. Nah, kemudian selain itu alat pembayarannya pun berubah. Zaman dulu itu kita barter. Orang di dunia itu barter. Ketika ingin membeli sesuatu, ya dia barter dengan barang yang apa dia punya gitu kan. Kemudian berubah lagi masanya bergeser ke zaman emas. Jadi untuk menyetarakan nilai, akhirnya ada emas, orang membayar dengan emas karena setara nilainya. Kemudian setelah masa emas, keluarlah uang logam sebagai alat pembayaran. Dari masing-masing negara berbeda-beda. Setelah ada uang logam, jadi awalnya itu uang logam ya. Kalau di misalnya Amerika ada sen, ya di sini rupiah, koi logam-logam 100, 50, 25 rupiah dulu. Kemudian muncullah uang kertas. Nah, uang kertas yang seperti biasa kita pakai untuk beli. Nah, tetapi di akhir-akhir beberapa belakangan tahun ini, itu yang muncul digital pay, apa sih gitu kan. Ya pasti teman-teman udah tahu lah. Siapa lagi termasuk saya dong kalau ke mall maunya makan yang ada diskon dari Dana, OVO ya nggak? Atau GrabFood, GoFood kalau mau nyari makan tuh kalau saya mesti cari yang ada diskonnya gede apa nih hari ini gitu kan. Itu semuanya digital pay gitu. Ya justru mungkin teman-teman dan saya juga lebih banyak duitnya mungkin ya di ATM atau digital pay daripada bawa duit cash. Karena kan kalau ke mall sekarang nggak usah bawa duit cash juga malah untung kalau kita bayarnya pakai digital pay kan. Karena ada promo-promonya, kalau kita bayar cash malah nggak ada promonya gitu. Aset pun juga udah bergeser. Kalau zaman dulu orang itu kalau kaya punyanya aset berupa rumah, SHM, mau rumah, mau tanah, mau sawah, mau kebun. Bergeser lagi properti. Orang dinilai dari propertinya. Lu punya apa? Punya rumah, toko, ruko, apartemen gitu. Bergeser lagi emas. Ya. Orang tahun berapa ya mulai ingat nggak yang zaman kebun emas gitu kan? Itu orang tuh berbondong-bondong tuh menabung emas, beli emas. Menabung emas untuk anaknya nanti kalau udah kuliah, ditabung dari kecil. Termasuk saya itu kalau nggak salah saya ingat itu tahun 2009. Itu booming banget 2008, 2009 itu emas. Nah, seiring berkembangnya teknologi, muncul aset digital dan community. Salah satunya itu cryptocurrency. Jadi sebenarnya cryptocurrency itu udah lama, teman-teman. Dari tahun 2010 ya, BTC harga itu masih 14.000, bayangin. Tapi zaman itu orang nggak ada yang percaya, termasuk saya. Apaan? Koin-koin, itu pasti scam.
siapa lagi yang nyiptain koin? Emangnya buat apaan beli? Udah bener-bener lah kita mending pegang koin rupiah 500.000 perak ada nilainya gitu ya. Ternyata hari ini BTC harganya kalau hari ini sempat turun ya, kemarin Mei itu hampir 1 M. Nah, apa sih cryptocurrency itu? Yang pertama pasti adalah komoditi digital atau aset digital yang digunakan sebagai alat transaksi alternatif. Yang kedua, terdesentralisasi. Jadi nggak ada pihak yang intervensi dalam suatu transaksi. Jadi tidak ada yang mengatur. Nah, peer-to-peer, kita langsung berdagang di market, langsung pengirim ke penerima, tidak memakai broker atau perantara. Biasanya kan kalau kita trading saham, kita mau beli saham atau mau beli trading forex, itu kita pasti biasanya pakai broker atau sekuritas kalau saham. Nggak bisa kita beli sendiri. Nah, kemudian aman, mudah, dan tidak dibatasi teritorial. Jadi mau di negara mana aja, kayak Pak Koriki mau pergi ke Australia pun juga di mana aja bisa gitu. Nah, ini contoh-contoh cryptocurrency. Ya, ada Doge yang gambarnya Dogi, ada Ethereum, Bitcoin, Cardano, BNB, Litecoin. Oh iya, jadi kalau teman-teman mau lihat apa sih cryptocurrency lebih lanjut, teman-teman bisa buka ini nih. Ini acuan saya juga, www.coinmarketcap.com. Di situ ada, mau lihat top 100 koin, ada top 50. Itu di situ di coinmarketcap.com, itu koin itu sampai 5.000-an. Banyak sekali di dunia. Nah, makanya itu hati-hati dalam memilih koin. Milihnya yang kayak gimana, Mbak? Ya pilihnya ya yang aman-aman aja lah, top 100 gitu ya. Ya nggak usah top 100 lah. Emang kalau dana kita banyak mau beli ini, nggak usah top 100 lah, dikecilin jadi top 50. Oke, kecilin lagi top 20. Wah, duitnya segini, ya udah kecilin top 10. Ambil aja top 10. Top 10 itu berarti koin-koin dengan volume yang tinggi. Yang beli itu banyak, ya pedagangnya banyak, penjual belinya itu trafficnya tinggi gitu loh. Laris berarti. Nah, exchanger yang rekomendasi itu, jadi di dunia itu, exchanger kripto itu banyak sekali. Ini bukan broker ya teman-teman, berbeda dengan broker. Jadi exchanger itu adalah ya exchanger gitu loh, untuk pertukaran kita beli dari uang mata uang kita IDR, beli untuk membeli koin itu. Jadi belinya di exchanger. Tetapi kita berdagangnya langsung di pasar yang melewati exchanger ini. Nah, banyak sekali exchanger di dunia. Di Indonesia aja ada Indodax, kemudian ada toko kripto, ada Rekeningku, ada Pintu. Nah, tapi yang trafficnya tinggi kalau Indonesia punya itu Indodax dan toko kripto. Dulu saya trading di situ. Sekarang masih ada sih aset saya di Indodax dan toko kripto. Nah, kalau di dunia banyak sekali. Salah satunya yang paling besar nomor 1 di dunia itu Binance. Nomor 2-nya Huobi. Huobi itu ya naik turun lah, nomor 2, nomor 3 ya. Gitu. Nah, toko kripto itu satu perusahaan, anak perusahaannya dari Binance. Gitu. Karena dia tidak bisa buka di Indonesia, dia bukalah toko kripto. Gitu. Ini kok nggak bisa di ini ya. Sebentar. Oh, ya. Nah, cara mendapatkan keuntungan dari kripto itu gimana sih? Aduh, ada yang berisik ya. Ya. Jadi banyak teman-teman, kita mau trading, mau main kripto itu banyak. Ada caranya mining, ada staking, ada holding, ada trading. Nah, mining itu gimana? Mining itu, aduh saya nggak main mining deh, karena itu banyak sekali biaya yang dikeluarin. Teman-teman harus siapin, pertama listriknya mahal. Siapin alatnya komputer, VGA itu mahal banget loh sekarang itu, gara-gara ya salah satunya banyak yang mining kripto gitu. Modalnya cukup besar, bukan cukup ya, besar banget, modalnya itu besar banget gitu. Modalnya besar karena ya infrastruktur yang kita beli itu gede, bisa ratusan, bisa MM-an gitu. Temen itu kemarin mau sempat menghitung, karena mau ambil mining nggak jadi, karena dia menghitung itu modalnya sekitar 1,5.
Nah, kemudian staking itu apa? Kita beli koin di exchanger, misalnya di Binance, atau ya dimanapun lah, nggak semua exchanger ya ada staking ya. Misalnya di Binance, kemudian di stakingin. Jadi kayak deposito kayak reksadana. Jadi kita beli koin, kemudian dititipin lagi sama Binance untuk dikelola sehingga menghasilkan profit, kita dikasih bunga. Nah, itu bunganya nggak gede sih, gitu. Tapi ya lebih gede daripada bunga di bank. Nah, holding. Ini dulu saya lakukan juga, masih ada sih sedikit saya lakukannya. Kalau teman-teman punya dana, kemudian teman-teman beli ini, misalnya Ethereum ya, Ethereum bagus. Ethereum beli sekarang di hold, berharap tahun depan tuh bisa 100 juta gitu. Nah, seperti itu. Itu berarti investor. Kita lebih ke investor. Kalau dana kita banyak sih, nggak masalah ya investor. Karena kita kalau holding itu carinya kan capital gain, bukan profit yang besar, jadi capital gain. Nah, yang keempat ini adalah trading. Inilah yang saya lakukan setiap hari. Trading ini kita ambil profit setiap hari. Jadi kita berdagang, ya kayak buka toko aja, kita ada jual beli gitu. Tapi ini jual belinya adalah jual beli kripto. Nah, kenapa sih kok trading itu menguntungkan dibanding holding? Ya, holding itu juga menguntungkan loh, gitu. Tetapi kalau holding kan waktunya lebih lama, modalnya lebih besar. Artinya duit Anda itu ya harus terbenam di situ, gitu. Akan dijual kalau sudah naik. Oke, trading kripto. Nah, cara kerja trading kripto itu seperti apa? Yang pertama harus punya akun di platform exchanger yang tadi saya bilang. Teman-teman buka akun di Indodax, atau di toko kripto, atau di Binance, di apapun lah yang teman-teman merasa nyaman. Tapi memang harus tahu, pilih exchanger yang volumenya besar, yang usernya banyak gitu. Berarti kan artinya kalau usernya banyak, terkenal, dia peringkat berapa, itu artinya berarti trust kan, trustednya tinggi gitu. Nah, kemudian setelah itu deposit pada akun exchanger. Lalu menentukan cryptocurrency yang akan dibeli. Mau beli apa nih? Belinya gimana caranya? Gimana caranya ya? Lihat tadi coinmarket.com. Teman-teman ini nggak kelihatan ya slide saya ya? Kelihatan Mbak Citra. Saya takutnya slide-nya delay gitu loh. Enggak ya? Sekarang slide-nya yang di trading crypto kan ya? Trading crypto, betul. Oke. Kemudian yang keempat, menganalisa trend market. Waduh, pakai analisa, Mbak. Oh iya dong. Kalau nggak analisa itu namanya gambling. Belinya udah buka coinmarketcap.com. Waduh, ada banyak nih. Kriptonya ada 5.000. Mana ya gue beli? Udah deh, gue lihat aja lah 10 kripto. Top 10 kripto. Lihat nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, gue mau beli mana ya? Cap cip cup. Wah, ini kayaknya bagus nih, harganya murah, beli. Nggak kayak gitu juga gitu loh. Itu harus dianalisa tren marketnya. Caranya gimana ya? Belajar baca chart yang candle ya, yang merah hijau itu. Mau naik apa mau turun? Nah, kayak gitu. Nah, kalau udah tahu lagi turun nih, baru beli. Bukan beli di saat lagi di harga pucuk baru dibeli gitu. Nah, platform jual beli kriptonya ya ini Binance, Toko Kripto, Indodax seperti saya jelasin tadi. Terserah teman-teman mau pilih apa. Nah, kenapa? Nah, ini tampilan di coinmarketcap.com. Nah, seperti ini teman-teman lihat. Ini 7 koin teratas seperti ini ya. Dilihat dari harganya, harganya ini nih Bitcoin 609 juta. 24 jam volumenya harganya turun 0,05. Selama 7 hari, dia naik 20,54%. Nah, kemudian market cap, kapitalisasi marketnya sebesar berapa ini? Perputarannya marketnya, ini volumenya dalam 24 jam. Nah, akan kelihatan. Nah, dari sinilah kemudian di rating setiap hari itu berubah-berubah. Bukan berarti ini tidak berubah. Setiap hari, bahkan nggak usah setiap hari. Setiap berapa jam bisa berubah gitu. Nah, bedanya apa sih trading kripto dengan manual dan auto? Nah, jadi teman-teman, jadi awal dulu itu saya trading kripto dengan manual. Dengan manual ya, seperti tadi ya,
eh, trading manual itu kegiatan transaksi jual beli pada suatu market exchanger. Jadi misalnya saya di Binance ya dilakuin Binance gitu. Saya bukan lakuin Binance. Apa sih bedanya? Yang butuh emosi yang stabil. Kalau lagi bete, lagi bad mood, jangan trading. Oh iya, itu ngaruh banget. Nah, kalau emosi ya pasti salah ambil keputusan mau beli apa, belinya di harga berapa gitu. Butuh waktu yang untuk menganalisa, benar banget. Itu apa namanya perlu. Jadi kerja saya tuh trading pasti memerlukan waktu yang lebih karena saya harus analisa dulu nih. Analisa entah pakai HP atau pakai apa namanya? Laptop. Tapi kalau analisa chart begitu ya lebih enak pakai laptop. Gede kan, kalau HP kecil-kecil. Butuh jam terbang, iya betul. Awal-awal saya juga nggak ngerti, lama-lama jadi ngerti karena ya jam terbang dan harus belajar terus. Itu butuh kesabaran dan ketepatan dalam membuat keputusan. Nah ini hasil dari pada saat menganalisa. Setelah menganalisa, oke ini oke, harganya sekian, dia mau uptrend atau downtrend, mau uptrend atau downtrend, kemudian baru dieksekusi. Yang pasti terakhir harus selalu update informasi. Nah ini yang bikin, aduh, apalagi saya emak-emak ya, emak-emak punya anak, ada kerjaan yang lain, bisnis yang lain, belum ngurusin anak gitu. Repot banget. Karena kalau trading itu ya kalau kita manual kayak suami saya tuh hari-hari, bukan hari-hari, bisa beberapa jam itu ya hari-hari ya di depan laptop gitu. Karena kalau enggak ketinggalan kereta, kita udah pasang sendiri, oh mau jual, mau beli, waduh harganya turun, wah ngebeli deh gitu. Nah, kalau trading auto itu apa? Otomatis gitu. Kegiatan trading yang diwakili sebuah alat bantu software yang bekerja selama 24 jam. Jadi ini auto trading 24 jam. Kita nggak usah di depan laptop atau HP 24 jam. Kaya iya, tapi mati juga iya. Gitu kan. Ya ini 24 jam di depan laptop. Jadi ini auto trade 24 jam. Tanpa analisa teknikal dan fundamental. Karena udah dikerjain sama si robot gitu. Jadi robot ini tuh ibarat asisten kita gitu loh. Kayak kita punya toko nih teman-teman. Kita toko cryptocurrency ini adalah barang kita. Ya kan, aset barang dagangan kita nih, punya toko. Beda kan kalau kita jaga toko sendiri nih. Kalau tokonya tutup, ya udah kita nggak bisa untung. Orang tokonya tutup, saya mau pergi. Orang mau beli, ya udah hari itu berarti saya tutup gitu. Atau jam itu. Beda kalau saya punya toko, saya hire karyawan satu. Ya udah saya mau jemput anak ya, saya mau pergi, mau kemana, mau ke mall. Ada asisten kan yang jaga toko gitu. Sehingga profit ya saya tetap untung gitu dari jualannya karena tokonya buka. Apalagi tokonya bisa buka 24 jam kayak Indomaret gitu kan. Nah, untuk monitoring secara real. Iya, real time. Semuanya real time. Oh, emosional bisa terjaga banget. Karena kan kita nggak selalu ngawasin, nggak selalu mantengin gitu. Lebih stabil, aman, dan nyaman. Ya, ini benar sekali karena saya sudah ngalamin. Trading menggunakan robot adalah solusi yang paling tepat. Betul sekali. Ini benar-benar fakta yang saya alamin. Jadi, kalau dulu saya anti robot, sekarang justru kebalikannya kalau nggak ada robot, tuh rasanya hidup saya hampa. Jadi udah kayak ketagihan gitu kalau nggak ada robot. Gitu kan. Nah, apa sih robot yang saya pakai? Ini dia, Royal Q. Nah, apa sih sebenarnya Royal Q ini? Gitu kan. Ini adalah aplikasi robot trading khusus cryptocurrency yang menggunakan teknologi tinggi untuk melakukan auto trading. Jadi dia melakukan semua transaksi jual beli kripto kita tanpa kita pantengin terus. Dia auto trading 24 jam 7 hari tanpa berhenti. Jadi enaknya teman-teman, market kripto itu adalah 7 hari full. Kalau kita trading forex gitu kan Sabtu Minggu libur ya market, tapi kalau ini enggak. Sabtu Minggu dia tetap jalan. Jadi kita tetap cuan walaupun weekend kita libur, kita tetap profit.
Bukan sistem ROI, bukan ponzi, bukan money game, bukan investasi bodong. Kenapa? Nih, ciri-cirinya kalau ROI itu, misalnya teman-teman, ayo ikut ini dong, ikut kripto. Oh, sekarang itu banyak banget BO atau money game yang modusnya kripto. Banyak dari dulu ya sampai sekarang. Jadi makanya banyak teman-teman juga yang trauma. Nah, itu mesti kita edukasi. Karena begitu kita bilang kripto, dia langsung antipati. Enggak deh, gue udah habis banyak gini-gini. Nah, sistem ROI itu tuh return on investment. Jadi teman-teman udah dijanjiin, lu ikut deh ini bisnis kripto. Ciamik lah pokoknya. Lu dapat profit 1% per hari. Fix. Lu nggak ngapa-ngapain 1% per hari. Lu sebulan bisa 30%. Mantap kan? Nah, itu namanya ROI, return on investment-nya pasti. Bukan ponzi juga. Ponzi itu kita dapat profit kalau ada member baru masuk, ya kan? Jadi kerjanya cari member gitu. Enggak, karena kan ini memang trading real gitu. Bukan money game juga, bukan investasi bodong. Nah, kenapa kok bukan sistem ROI? Ini kan real trading. Real trading itu teman-teman profitnya naik turun, tergantung market. Marketnya sedang turun atau sedang naik, tergantung koin yang teman-teman pilih. Ya semuanya tergantung. Nggak ada fix sekian persen. Saya tidak akan bilang profit nggak Mbak? Oh profit berapa Mbak? Ya saya nggak mau bilang fix 1%, nggak, atau 1% per hari, nggak. Saya selalu kasih spare. Kalau dengan robot ini ya yang sudah saya alami dan teman-teman alami itu antara 0,5 sampai 5% per hari. Tapi bisa naik turun tergantung market. Nah, itulah yang justru real trading. Bisa jadi, misalnya nih, 3 hari ini market drop, misalnya ya. 3 hari kamu nggak dapat profit. Itu bisa. Song. Di revenue details-nya itu, song hari tanggal ini nggak ada pokoknya. Bisa nggak? Bisa. Besoknya dapat profit 1%, besoknya, lusanya 3%, besoknya 5%, sehingga terjadi subsidi silang gitu. Nah, itulah namanya real trading. Nah, kemudian murni bot spot trading. Spot itu gimana sih? Jadi teman-teman, di kripto itu ada 2 kalau trading ya, di Binance. Di Binance itu ada 2. Tapi nggak di Binance aja, memang dunia kripto seperti itu. Kita mau trading spot atau trading future. Kalau future itu trading 2 arah, seperti forex. Jadi kalau naik kita untung, turun pun kita juga bisa untung. Memang kalau future itu profitnya lebih besar daripada spot, tetapi ya hukum ekonomi ya, high risk high return. Saya tidak bermain di future, itu spesialisasinya suami saya tuh. Saya murni main di spot. Spot itu gimana sih Mbak? Spot itu trading satu arah. Prinsipnya adalah kita beli harga murah, kita jual di harga yang lebih tinggi gitu. Jadi makanya kenapa suka dibilang anti loss ya, karena nggak ada loss, karena cuma satu arah. Nah, kemudian dengan memakai robot, itu ada profit sharing 80%, 20%. Gimana Mbak? Ya kok sharing sih Mbak? Mendingan gue sendiri Mbak, 100% buat saya. Ya silahkan, itu pilihan sih teman-teman gitu. Ya sama aja kayak gini nih, teman-teman kan punya asisten ya kan? Dia punya asisten karyawan, kalau dia, mendingan teman-teman share dong, ibaratnya bonus ke dia, atau teman-teman punya profit hari itu, atau ibaratnya apa sih, bonus saham kayak gitu ya. Kamu kalau kerja kamu bagus, aku kasih deh kamu 20%. Nah, pasti dia kerjanya lebih bagus, seperti itu kan. Nah, seperti ini juga logika robot, kita ada share profit. Kalau setiap kita trading, profit kita dapat 100%. Nah, 100% itu masuk ke Binance kan. Nah, kita ada sharing profit 80% untuk kita, 20% diambil oleh si robot. Lah, untuk apa lagi, Mbak? Ya iyalah, robot itu kan semuanya butuh maintenance, ya kan? Ibaratnya kayak mobil aja, IT, komputer, semuanya. Semua hal yang berhubungan dengan IT, apalagi software, apalagi robot, itu tuh mereka butuh maintenance gitu. Setiap hari kan mereka harus update dan mengikuti kecepatan si Binance ini. Banyak robot-robot di luar sana yang gratis, tapi saya nggak garansi ya. Kalau gratis mereka mau maintenance,
mereka nggak ada profit sharing, mereka mau maintenance dari mana gitu. Ketika apa namanya si exchanger udah segini, servernya ibaratnya udah tinggi, dianya si robot ini masih di bawah, nggak bisa ngikutin, ya iya nggak ada dana untuk maintenance gitu. Saya pikir ini fair lah gitu. Kemudian hampir tidak ada resiko dengan menggunakan robot trading Royal Q. Iya, saya bilang hampir tidak ada resiko karena apa teman-teman? Trading di sini sangat aman karena semua total modal kita itu ada di Binance, di akun kita sendiri. Akun Binance itu benar-benar totally safe. Kenapa? Ya itu akun kita sendiri. Dia security-nya 3 lapis loh, bahkan sekarang tambah 1 lapis lagi. Yang pertama ada PIN. Teman-teman harus ketika teman-teman mau menarik ya atau melakukan eksekusi apapun, masukin PIN. Setelah masukin PIN ada verifikasi SMS, ada verifikasi OTP ke email. Tambah lagi kalau teman-teman pakai Google Authenticator. Jadi benar-benar aman. Tidak ada uang yang disetor ke robot. Jadi modal teman-teman untuk trading mau dari 1 juta sampai 10 M pun itu aman karena tidak setor ke robot atau ke perusahaan si Royal Q ini. Berbeda dengan kripto BO. Itu kan salah satu cirinya adalah tanyakan duit gue setor kemana gitu. Setor ke orang yang ngajak atau setor ke perusahaan atau setor ke platform. Nah kalau udah salah satu dari itu udah N, nggak usah digubris gitu. Itu. Nah, keuntungannya apa sih pakai Royal Q ini? Yang pasti dia bekerja 24 jam otomatis ya. Kerja 24 jam 7 hari. Nah, kemudian harga sewanya itu murah. Hanya $100 per tahun gitu. Jadi sama aja kayak teman-teman, ini murah banget. Kenapa saya bilang? Teman-teman seperti ngegaji asisten, itu cuma $100 per tahun, sama aja ekuivalen dengan 1.450.000 sekitar itu. Anggap aja 1,5 juta lah ya. 1,5 juta selama setahun. Murah nggak? Murah banget. Teman-teman dikasih profit tiap hari, dia cuman dibayar, digaji loh 1,5 juta setahun. Itu sama aja 4.000 sehari, sekitar 4.000 sehari. Itu murah gitu. Daripada teman-teman stres, ya kan trading manual, berantem sama pasangan, marahin anak, aduh nyangkut nih los, aduh nyangkut nih, jadi uring-uringan. Nah, kemudian Epiki, jadi bisa transaksi otomatis di akun Binance dan Huobi gitu. Sementara hanya bisa di Binance dan Huobi. Ya kenapa? Karena ada yang tanya kan tadi, bisa nggak sih kalau di Nodak? Aduh, sementara belum bisa. Kenapa? Ya karena Royal Q ini adalah robot internasional. Dipakai sudah lebih dari 22 negara. Gitu. Kita ada sum-sum internasional juga. Nanti kalau teman-teman sudah aktivasi robot, sudah join, itu akan ada info. Jadi di komunitas Royal Q ini ada jadwalnya mau Zoom Indonesia atau internasional Inggris. Nanti ada lagi Zoom yang bahasa India, bahasa apa namanya Brasil, bahasa Afrika, itu ada sendiri gitu. Nah, minimum balance hanya dengan $10 di akun Binance Anda sudah bisa melakukan trading otomatis. Ini maksudnya gimana sih, Mbak? Kok murah banget cuma $10? Maksudnya gini loh. Kalau di akun Binance, kalau Anda trading di Binance, itu minimal beli satu koin itu minimal $10. Minimal ya. Dia tidak bisa beli, gue punya duit 50.000 nih, gue pengen beli koin Doge gitu ya. Nggak bisa, minimal tuh $10 di Binance gitu. Minimalnya. Minimal beli satu koin itu $10. Nah, kemudian potensi perharinya berapa? Saya bilang tadi kan, potensi profitnya itu 0,5%, setengah persen sampai 5% per hari. Bahkan bisa ada yang teman-teman kemarin tuh pas hari Minggu, hari Sabtu itu benar-benar marketnya tuh BTC tuh menukik ke atas kan, itu bisa 5%, 10% sehari gitu. Tetapi yang saya ingatkan lagi gitu, bukan berarti fix profit setiap hari. Profit setiap hari atau tidak itu tergantung juga dari modal dan money management kamu. Kayak gimana? Itu nanti akan diajarin.
Nah, yang penting dalam sebulan itu terakumulasi 10-30%, bahkan ada juga yang 40%. Bulan kemarin itu saya cuma dapat 16% gitu ya sebulan. Teman saya dapat 40%. Loh kok bisa Mbak gitu? Ya bisa. Semua orang itu pasti profitnya berbeda-beda karena kan semuanya tergantung koin apa yang dibeli, money management-nya bagaimana, modalnya berapa gitu. Misalnya aku sama Ko Riki, misalnya Ko Riki nanya, Mbak Citra, lu beli koin apa aja? Gua ngikut dong. Saya jawab lah. Aku beli ini kok 5 koin ABCDE. Oh yaudah, gue ikut deh. Nanti profitnya tentu aja bisa beda. Kenapa beda? Padahal modalnya sama ya, katakanlah kalau Ricky 1.000, saya juga 1.000, ngambil koinnya sama 5%. Profitnya beda dalam hari itu karena beli entry-nya itu di harga yang berbeda, belinya itu di harga yang berbeda. Saya beli di harga 10.000, Ricky udah beli di harga 12.000 gitu kan. Jadi otomatis profitnya juga beda. Nah, full average. Ini maksudnya apa? Bila terjadi harga koin drop, jadi kalau marketnya lagi turun, keuntungan kita itu mendapatkan jumlah koin lebih banyak. Jadi kalau di istilah kripto itu, di dunia kripto, waktunya serok. Nah, itu kan, serok gitu. Berbeda dengan future. Jadi kalau market drop itu justru jangan ditakutin. Karena ya apa namanya? Itu waktunya serok ya, gitu. Nah, partnership royalty ini kan robot ya. Dia tersedia di ini loh, selain di Play Store juga di iOS. Tidak gampang teman-teman untuk sebuah aplikasi itu masuk ke Apple. Itu nggak gampang. Kalau Play Store aja sih masih bisa tembus lah ya. Tapi kalau iOS tuh itu sangat detail sekali gitu. Dia engine terbaik, teknologi terbaru, dan user friendly, gampang dipakai, sekalipun untuk emak-emak. Nah, dia afiliasi partnership-nya dengan Binance. Binance kenapa? Exchange nomor 1 di dunia, asetnya lebih aman, volume trading-nya tinggi, koinnya juga terpilih. Nggak gampang. Jadi di dunia itu kan banyak sekali, ribuan. Itu ada yang namanya, tadi teman-teman sudah belajar, ada namanya seed coin gitu kan. Seed coin itu koin-koin yang baru-baru gitu, belum masuk ke exchanger. Untuk masuk ke Binance dan UB Global ini, UB ini, itu nggak gampang. Mereka itu harus diaudit dulu, biasanya diaudit oleh SETIC gitu kan, oleh SETIC. Jadi nggak gampang, misalnya saya bikin koin, perusahaan saya bikin koin, saya masukin ke Binance, oh nggak seperti itu, nggak segampang itu. Nah, fitur Royal Q ini seperti ini. Ini nanti kita akan lihat langsung. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kalau di Binance itu kan, saya ngomongnya Binance ya teman-teman, karena saya binding IP-nya connect-nya ke akun Binance saya. Saya nggak bikin akun Huobi. Jadi ada banyak sekali kan di Binance, tapi yang masuk ke Royal Q ini hanya 70-an. Itu berdasarkan apa sih, Mbak? Berdasarkan vote dari para user si robot ini. User sedunia vote. Mau koin apa aja gitu. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi, gini teman-teman, bedanya apa sih sama robot-robot lain, misalnya robot forex lah, atau robot apa kripto yang lain ya. Saya sebagai trader, biasanya trader itu anti robot. Suami saya itu anti robot, sama sekali tidak mau pakai robot. Pokoknya anti sekali. Waktu awal-awal saya pakai ini, saya juga dimarahin. Katanya ngapain kamu pakai gini-gini, udah tahu gini-gini, udah diomelin deh. Tapi sebulan berjalan, itu suami saya justru mendukung sekali. Setelah saya kasih, ini coba deh kamu tes gitu kan. Dia sangat support saya gitu. Loh kenapa? Karena biasanya begini, robot-robot yang biasanya yang dia tahu gitu kan, dia nggak suka pakai robot itu karena kalau di forex dia sama sekali tidak pakai robot. Di kripto juga tidak pakai robot sih. Karena biasanya robot-robot itu banyak yang tidak bisa kita intervensi. Tapi mungkin orang Indonesia sukanya seperti itu ya gitu. Jadi ada robot-robot yang kayak gini nih. Begitu kita, oke deh gue bayar ya. Gue bayar nih, berapa robotnya harganya nih gue bayar. Udah ya, diaktifin, dah jalan. Udah, gue tinggal lah, gitu kan. Aku tinggal, gitu. Oh, udah masuk. Oh, besok udah masuk. Jadi benar-benar
totally full hands oleh robot. Kita nggak bisa intervensi. Kalau marketnya lagi turun, ya dia nggak bisa si robot ini ya udah diem, nggak bisa ngapa-ngapain. Kitanya pun nggak bisa ngapa-ngapain. Robot kripto ada yang seperti itu. Ada, banyak. Kitanya pun mau ngapain juga nggak bisa. Tapi kalau Royalty ini, teman-teman bisa full otomatis, bisa juga semi manual. Jadi bisa semi otomatis, bisa semi manual. Lah, kok bisa Mbak? Iya, jadi di sini itu keunggulannya adalah kita bisa utak-atik, kita bisa rubah settingan ketika dia berjalan. Kita setting nih, marketnya lagi naik, setting kan, naik. Kemudian tiba-tiba lagi ngapain ya? Lagi jalan-jalan sama keluarga ke mall. Tiba-tiba buka, marketnya turun. Nah, saat itu juga kita bisa berubah settingan sehingga si robot ini bisa bergerak untuk setidaknya bisa meminimalisir floating atau bahkan mencetak profit juga gitu loh. Tadi yang nanya masih floating nggak? Dengan pakai robot ini ada floating nggak? Saya tegaskan kalau trading nggak ada floating itu berarti bukan trading, itu pasti BO. Namanya trading mau ada pakai robot atau tidak pasti ada floating. Pasti. Karena kalau nggak ada floating ya gimana ya? Market itu kan kita prinsipnya beli di harga murah, jual di harga lebih tinggi. Ya market itu harusnya yang benar. Yang dinantikan itu adalah naik turun, naik turun, naik turun gitu loh. Nah kalau lagi turun ke bawah gimana Mbak? Ya robot ini dia akan melakukan averaging. Dia akan membeli bertahap. Makanya kenapa dia bisa profit. Gitu. Nah kalau yang robot lain yang nggak bisa ngapa-ngapain, kalau marketnya turun masuk ke jurang. Ya udah robotnya masuk ke jurang, kitanya nunggu aja gitu. Contoh ya, saya ambil koin BTC. Oke, settingannya seperti ini teman-teman, tampilannya seperti ini. Ketika kita klik trade setting, ini kok pada dicoret-coret ya. Bentar. Oke. Ketika kita ini trade setting, sorry. Trade setting. Nah, ini keluar settingan seperti ini. Kualitas resit pertama itu maksudnya apa? Ini memang yang di capture Indonesia, saya nggak kebiasa karena bahasanya bahasa baku sekali. Itu adalah pembelian pertama. Jadi kita beli BTC di harga berapa? $10. Ya. Di $10. Nah, kemudian batas panggilan margin 7 kali. Itu apa sih, Mbak? Maksudnya gini. 7 kali pembelian BTC ketika market sedang turun. Nanti saya jelaskan. Kemudian seluruh posisi mengambil rasio keuntungan 1,3%. Ini adalah target profit kita 1,3. Itu maksudnya apa Mbak 1,3% per hari? Enggak, ini maksudnya 1,3% target kita per transaksi. Dihitungnya dari mana ya? Dari $10 ini gitu. 1,3 lah sedikit dong Mbak. Iya, tapi kalau dengan robot ini dia sehari itu bisa berkali-kali transaksi jual beli. Kayak waktu hari Sabtu kemarin itu sehari itu saya bisa 98 kali transaksi. Marketnya lagi naik. Nah, kenapa kok kita cuma 1,3 sih Mbak, nggak 5%? Nah, disinilah keunggulan si robot ini membantu kita scalping. Scalping itu apa sih teman-teman? Itu trading jangka pendek, mengambil profit kecil tapi berulang-ulang gitu. Kalau kita pasang target di 5% itu susah. Kenapa? Karena namanya market itu ya gitu ya, turun, nanti naik sedikit ke 1%, nanti turun lagi 1%. Nah, kita kalau pasang target di 5%,
itu susah. Kapan dia naiknya 5%? Nggak bakal dapat. Makanya dipasang di 1,3. Itu dipasang 1,3. Jadi kalau market dia naik 1,3, ya udah dia akan sell gitu ya. Nah, tadi saya batas panggilan margin. Ini masuk ke configuration margin. Ini masuk di sini ya. Ini maksudnya apa sih Mbak, panggilan margin? Jadi di sini adalah 7 kali pembelian BTC ketika harga marketnya lagi turun. Inilah yang namanya averaging down. Averaging down ini ya. Jadi kalau kita punya uang $1.000, 1.000 USDT, itu tidak boleh dibelikan koin semua. Nah, ini biasanya teman-teman, itu yang saya lakukan dulu waktu manual. Saya punya 1.000 USDT, saya belikan semuanya Doge, akhirnya nyangkut. Itu salah. Jadi di sini ada namanya money management, kita pakai di 5%. Kalau ya anggaplah 5% sampai 10%, ya amannya 5% gitu ya. Berarti saya hanya beli 50 USDT. Saya bisa belikan 5 koin. Pembelian pertama di 10 USDT. Nah, kayak teman-teman, waduh, kripto mah sekarang lagi turun banget kan, gimana mau profit? Oh, kalau pakai ini udah pasti profit teman-teman. Tapi kalau teman-teman manual susah, karena ya menghitungnya bagaimana, susah kan. Di sini tuh semuanya udah kayak kalkulator. Hitung-hitungannya ada dan gampang banget. Jadi di sini settingannya kalau kita bingung, kita pakai settingan dari developernya, dari robotnya. Ini maksudnya, kalau market turun di 3,5%, dia akan beli 2 kali dari 10 USDT ini. Berarti dia beli di 20. Ya. Nah, kalau kemudian si market turun lagi. Market turun lagi kan. Market turun lagi di 4%, dia beli lagi 4 kali. Berarti 40 USDT. Kok gitu, Mbak? Ya, ini namanya martingale. Sorry. Ini namanya martingale. Ya. Nah, apa sih martingale itu? Jadi martingale itu pembelian dengan penggandaan dari modal. Gunanya apa? Untuk apa? Ya menutupi kerugian. Jadi misalnya saya beli BTC di harga, kita ngomongnya di harga, anggap aja 100 juta gitu ya. Di harga 100 juta. Nah, kemudian turun tuh BTC di harga 75 juta. Nah, dia akan beli lagi nih. Double di 20. Nanti dia kalau turun lagi, beli lagi. Gitu. Nah, inilah namanya martingale. Sorry. Namanya martingale, ya. Martingale itu penggandaan. Kalau averaging itu pembelian cicil. Oke. Kemudian, nah, sampai sini kalau ini adalah alokasi distribusi. Bentar. Sampai sini paham teman-teman? Mungkin ada pertanyaan? Nanti mungkin sesi tanya jawabnya terakhir aja ya, saya jelasin dulu ya. Oke. Jadi kenapa makanya robot ini bisa untung? Robot ini membantu kita trading dengan untung walaupun market sedang turun sekalipun. Karena dia melakukan averaging dan martingale. Si averaging ini ngapain sih dia? Gitu kan? Ngapain dia? Ya ini melakukan averaging. Kalau marketnya turun, dia akan beli bertahap. Nyerok. Bahasa Indonesianya nyerok gitu. Dia beli di harga bertahap, di harga yang bawah. Gitu kan. Belinya harus multiply, inilah namanya martingale. Sehingga menutupi kerugian. Kan kita belinya harga di atas, sehingga semuanya nanti akan tercapai rata-rata. Seperti itu. Nah, oke, sampai sini kita lanjut. Spot trading dan logik kerja
robot royalku itu seperti apa sih? Nih, yang pertama adalah kita trading di spot. Spot itu satu arah seperti saya sudah jelaskan tadi, jadi tidak ada namanya loss. Kalau floating ada, tetapi dengan sistem averaging dan martingale, dia tetap profit, karena kerugian kita beli yang harga mahal itu sudah tertutup. Kalau beli cicil bertahap itu kan akhirnya terjadi harga rata-rata, gitu ya. Nah, seperti ini contohnya, saya analogi dulu dengan trading emas dulu ya. Saya kasih perumpamaan dengan trading emas. Teman-teman punya uang 10 juta ya. Kemudian beli emas, 1 gram emas, harganya waktu di harga 800.000. Teman-teman beli 1 juta. Kan teman-teman punya 10 juta, 1 jutanya dibeliin 1 gram di harga 800.000. Ya. Kemudian teman-teman beli, kemudian emas turun di harga 500.000. Teman-teman udah beli 1 gram nih emas 800, masih ada duit 9 juta. Minggu depan, nggak usah minggu depan deh, 2 hari lagi emasnya turun harganya 500.000. Teman-teman beli lagi emas di harga 500.000 itu, beli 1 juta, belinya 1,2 gram. Nah ya. Nah, kemudian turun lagi gitu. Teman-teman beli lagi 2 juta. Harga jumlahnya 4 gram. Nah, kalau di total, teman-teman itu sudah mengeluarkan, sudah belanja emas senilai 4 juta, ya, dengan total berat 6,2 gram. Dengan harga 670.000. Ketemunya dari mana, Mbak? Dari harga rata-rata ini. Kan teman-teman beli harga 800 dan harga 500. Akhirnya ketemu harga rata-rata di 670.000. Ya. Profitnya dihitung 6,2 gram kali 670.000 sama dengan 4.154.000. Seperti itu logiknya. Jadi sama seperti itu. Logik averaging dan martingale-nya. Ya. Kemudian, nah seperti saya ceritakan tadi, di robot ini tuh kita bisa transaksi manual sama otomatis. Jadi mau semi manual, semi otomatis bisa. Gitu kan. Ada transaksi cycle, one shot cycle tuh kita bisa pilih. Kalau di saya beli BTC, saya maunya si robot ini terus jual beli. Atau mau cuma sekali tembak aja. Habis jual dia nggak beli lagi. Itu bisa kita setting. Jadi mau terus-terusan, transaksi terus-terusan atau hanya sekali transaksi bisa. Nah, kemudian ada averaging dan martingale. Yang tadi saya jelaskan, averaging itu pembelian cicilan pada saat harga ke bawah. Martingale pembelian ganda, penggandaan modal untuk membeli di harga bawah itu. Kemudian take profit mengikuti tren. Take profit mengikuti tren. Kalau profitnya lagi naik, ya dia nggak perlu averaging ke bawah, nggak perlu beli cicilan kan, udah pasti profit. Tapi kalau trennya ke bawah, ya dia akan melakukan averaging, martingale profit gitu. Walaupun mungkin tidak sebanyak kalau lagi uptrend, tapi setidaknya ada profit. Nah, kemudian setting bot 100% profit. Oke. Seperti apa sih logiknya? Nah, teman-teman beli koin, beli BTC lah ya misalnya. Target profitnya 1,3 seperti saya ceritakan tadi. Dia kalau BTC naik terus 1,3 naik lagi ke 2%, dia naik, dia nggak akan jual-jual dulu. Nah, jadi bukan berarti kalau target profitnya 1,3, begitu BTC naik 1,3, dia nggak langsung jual. Dia tunggu sampai berapa dia mentoknya. Kalau dia callback, kita isi tadi callback 0,3, jadi dia turun sedikit di 0,3%, baru dia jual. Sell profit berarti di 2,7 begitu. Jadi enaknya ini settingan tuh mantep banget teman-teman. Kita setting 1,3 tuh belum tentu dia nutup sell-nya di 1,3% gitu loh. Jadi biarin dibablas dulu. Lah kan sayang kalau misalnya 1,3% dijual ternyata si BTC naik sampai 5%. Indikasinya adalah harga tertinggi, dia turun 0,3% sedikit, dia baru jual. Nah,
Kalau si BTC turun 3%, minus 3%, turun nih, market drop 3%, dia beli 2 kali. Si BTC ini, si robot ini beli BTC 2 kali. Turun 5%, dia beli 4 kali. Nanti setelah 4 kali, beli 4 kali berarti kan 40 tuh, 40 USDT ya. Kemudian harganya tuh naik 1,3%. Kemudian turun dikit, baru sell profit. Nah, seperti itu terus teman-teman. Itu ya. Mau cycle atau one shot, itu keputusan ada di kita. Robot melakukan pekerjaan sesuai instruksi kita, gitu. 100% profit. Profitnya berapa, Mbak? Ya itu tadi saya bilang, semuanya tergantung. Nah, ini testimoni tradingnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya, angka-angkanya. Ini real. Ada yang sedikit, nah di tengah ini, ya kan? Ini nih, ini gede, 328. Ini kecil. Bisa ya? Bisa banget gitu. Nah, ini namanya real trading. Bisa jadi juga song nggak dapet. Saya pernah 5 hari nggak dapet profit. Pernah. Waktu yang bulan lalu saya 16% itu. Nggak dapet profit 5 hari. Gitu. Karena ya itu kesalahan saya juga sih, sebenarnya harusnya bisa lebih. Saya terlalu nafsu untuk membeli banyak koin, jadi money itu waktu bulan pertama ya, money manajemennya masih kacau gitu, belum paham sekali. Kalau teman-teman sekarang udah ikut royalty udah enak banget, semuanya tinggal ngikutin sama yang senior gitu. Nah, seperti itu teman-teman.